Baik, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Aryani, NIM 2021 11.310. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Teknologi PLN. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi formulation business strategy. Strategi bisnis. Strategi bisnis perusahaan merupakan sebuah pilihan strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan dalam menentukan aktivitas utama dengan memanfaatkan seluruh aktivitas pendukung rantai nilai untuk menciptakan sumber daya yang unik dengan lingkungan persaingan yang kompleks. Saat ini, keberhasilan menggunakan strategi bisnis merupakan sebuah hasil dari proses pembelajaran sebuah perusahaan tentang bagaimana mengintegrasikan seluruh aktivitas yang dilakukan dengan cara menciptakan nilai tambah untuk konsumen. Tujuan strategi bisnis adalah untuk menciptakan perbedaan antara posisi perusahaan dengan para kompetitornya. Dengan melakukan aktivitas yang berbeda dari kompetitor merupakan sebuah inti tujuan dari strategi bisnis. 5 tipe strategi bisnis. Yang pertama adalah kepemimpinan biaya atau cost leadership. Untuk menghasilkan barang atau jasa dengan fitur yang dapat diterima oleh konsumen dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya. Nomor 2 yaitu diferensiasi atau differentiation. Untuk menghasilkan barang atau jasa yang dianggap berbeda dengan memiliki keunikan oleh konsumen. Yang ketiga adalah fokus kepemimpinan biaya atau fokus cost leadership. Menerapkan konsep biaya rendah tetapi lebih fokus terhadap kelompok pembeli tertentu atau pasar geografis tertentu dengan berupaya dan fokus untuk hanya melayani pasar ceruk tersebut dan mengesampingkan pasar lainnya. Yang keempat adalah fokus diferensiasi atau fokus differentiation. Seperti fokus kepemimpinan biaya, fokus diferensiasi juga berkonsentrasi hanya kepada kelompok pembeli tertentu, sebuah segmen lini produk atau pasar geografis tertentu. Integrasi yang kelima yaitu integrasi kepemimpinan biaya, diferensiasi atau integrate cost leadership atau differentiation. Memanfaatkan kedua strategi antara kepemimpinan biaya yang dikombinasikan dengan strategi diferensiasi untuk menghasilkan produk maupun jasa yang memiliki keunikan namun harganya terjangkau. Produksi yang efisiensi adalah menggunakan sumber daya yang efisien mungkin untuk mempertahankan biaya rendah, sedangkan diferensiasi adalah dengan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan nilai yang unik. Strategi kooperatif. Strategi kooperatif merupakan proses di mana perusahaan melakukan kolaborasi untuk kerjasama dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah pencapaian bersama. Bekerja sama dengan perusahaan lain merupakan sebuah strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk konsumen yang mungkin tidak dapat dicapai oleh perusahaan itu sendiri. Strategi kerjasama. Yang pertama yaitu strategi kooperatif-koperasi atau cooperative strategi. Strategi korporasi merupakan strategi di mana perusahaan melakukan kolaborasi dengan satu perusahaan atau lebih dengan tujuan untuk memperluas operasi dan jangkauan bisnis. Yang kedua adalah strategi kooperatif bisnis atau business cooperative strategi. Perusahaan mencoba untuk menghubungkan beberapa sumber daya dan kemampuan merupakan mereka untuk tujuan yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan bersaing di satu pasar atau produk atau lebih. Nomor 3 adalah strategi kooperatif internasional atau international cooperative strategy. Perusahaan yang bergerak di lingkungan internasional juga menerapkan strategi kooperatif
internasional untuk bekerja sama dengan perusahaan lain atau melakukan akuisisi perusahaan di sebuah negara agar perusahaan tersebut dapat dilakukan ekspansi usaha secara internasional. Yang keempat adalah strategi kooperatif jaringan atau network cooperative strategy. Merupakan perusahaan juga melakukan kooperatif jaringan antara beberapa perusahaan untuk menghasilkan sebuah jaringan yang lebih besar yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh perusahaan yang bergabung di dalam kerjasama tersebut. Yang kelima adalah risiko kompetitif dengan strategi kooperatif. Competitive risk with cooperative strategies. Sebuah strategi kooperatif harus dipelajari dengan cermat sebelum melakukan kesepakatan untuk menerapkan strategi kooperatif ini. Setiap kesepakatan harus dihormati dengan segala bentuk kerjasama dalam pengelolaan yang terjadi di dalam kooperatif tersebut. Strategi aliansi. Strategi aliansi merupakan salah satu strategi kooperatif di mana perusahaan dapat menggabungkan beberapa sumber daya dan kemampuan mereka dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keunggulan kompetitif yang dapat bersaing dengan kompetitor. Berikut adalah alasan perusahaan membuat strategi analisa. Yang pertama yaitu mempelajari kemampuan baru. Aliansi sangat berguna jika pengetahuan atau kemampuan yang diinginkan didasarkan pada pengetahuan atau teknologi baru yang kurang dipahami oleh masing-masing pihak sebelumnya. Yang kedua adalah mendapatkan akses pasar baru, yaitu tujuan dari kerjasama antar mitra lokal dan luar negeri adalah untuk melakukan energi di satu dan juga di sisi lain menghindari pembangunan sendiri usaha bisnis di negara lain. Yang ketiga adalah mengurangi resiko finansial. Untuk menekankan risiko finansial, perusahaan dapat menggunakan strategi aliansi untuk meminimalkan investasi yang sangat besar untuk membangun sebuah pabrik. Yang keempat adalah mengurangi resiko politik. Cara yang baik untuk mengatasi kekurangan sumber daya dan kemampuan menghadapi resiko politik. Tipe-tipe strategi aliansi utama. Yang pertama adalah konsorsium saling melayani atau mutual service konsortia. Konsorsium saling melayani merupakan kemitraan antara perusahaan-perusahaan yang memiliki industri yang hampir sama. Tujuan dari kerjasama konsorsium ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak menggunakan biaya pengembang yang besar. Yang kedua adalah usaha patungan atau joint venture. Untuk patungan atau joint venture merupakan kegiatan usaha koperasi yang dibentuk oleh dua organisasi atau lebih secara terpisah dengan tujuan strategi yang akan menghasilkan sebuah entitas bisnis baru yang independen, mengalokasikan kepemimpinan tanggung jawab operasional dan risiko keuangan dari entitas itu sendiri. Yang ketiga adalah pengaturan perizinan atau lisensi arrangement. Nomor 3 adalah pengaturan perizinan lisensi arrangement. Merupakan sebuah kesepakatan di mana perusahaan yang memiliki izin dengan nama merek yang terkenal akan memberikan sebagian hak kepada perusahaan lain di negara lain untuk menggunakan dan memproduksi atau menjual sebuah produk dengan merek tersebut. Yang keempat adalah kemitraan dengan rantai nilai atau value chain partnership. Kemitraan rantai nilai merupakan aliansi yang kuat dan dekat di mana satu perusahaan atau unit membentuk pengaturan jangka panjang dengan pemasok atau distributor untuk mendapatkan keuntungan bersama.
Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.